Ya, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Alhamdulillahi rabbil bil islami dina Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. warzuqna wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma arzuqna nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikati muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Iya, ininya belum saya kirim ya. Langsung saja ya. Biasanya dikirim dulu ininya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujum. Coba kita ingat-ingat lagi, wawunya nomor 1 itu apa? Dan harf. Harf apa? Kalau di depan itu namanya Istinaf ya. isti'naf, harf isti'naf. Yang kedua, huwa. Apa huwa itu? Wa itu Apa Isim. apa isim? Isim apa namanya? domir. Isim dhamir. Terus nomor 3, alladzi. Alladzi itu isim fi'il atau hal? Isim. Isim apa namanya? Isim apa biasanya ya? Pokoknya isim aja pokoknya. Namanya isim mausul. Isim mausul itu termasuk isim-isim yang mabni. Apa namanya? Mausul itu seperti alladzi, alladzina, man, atau ma yang artinya apa, yang itu semuanya adalah isim mausul namanya. Isim mausul itu apa? Isim mausul Kata sambung. mirip-mirip ya. Tapi cara membahasakannya bukan kayak kata sambung seperti wa, seperti au, seperti summa, itu bukan. Jadi lebih ke menyambungkan kalimat ya, bukan kata. Mungkin kira-kira isim mausul itu kalau alladzi itu seperti who dalam bahasa Inggris, yang bukan untuk pertanyaan ya. Kemudian seperti which ya, macam-macam itu ya, yang biasanya kita pakai apa namanya, ada W apa namanya, question ya, yang semua pertanyaan yang pakai W di depan itu kan tidak harus digunakan sebagai pertanyaan. Kadang-kadang seperti what, who, when, dan seterusnya itu. Nah, seperti itu kira-kira isim mausul itu. Ya, jadi bisa alladzi, bisa ma, bisa man, bisa alladzina. Nah, itu isim mausul. Jadi kalau secara resmi di dalam bahasa Arab, isim mausul itu adalah isim yang harus disambung, tapi bukan kata sambung. Isim yang harus ada sambungan. Nah, sambungannya itu harus berupa kalimat. Tidak boleh hanya satu kata, tapi minimal harus 2 kata. Makanya sambungan isim mausul, sesudah isim mausul itu harus berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibhul jumlah yang terdiri dari jar majrur atau dzaraf. Jadi harus ada sesuatu di belakangnya yang minimal
dua kata atau yang dianggap dua kata. Tidak boleh satu kata. Itu sesudahnya isim mausul. Di samping itu, sesudah isim mausul itu harus diikuti oleh dhamir, baik itu dhamir yang ada kelihatan di permukaan atau tersimpan atau bahkan dibuang. Yang penting harus ada dhamir sesudahnya. Nah, seperti ini. Ja'ala lakumun nujuma. Nomor 3 ya, nomor 3 kan isim ya. Isim apa namanya? Isim mausul. Mausul. Nah, terus coba kita maju sedikit. Ada ja'ala. Ja'ala itu fi'il atau isim? Fi'il ya. Fi'il apa ja'ala itu? Madi. Fi'il madhi. Nah, kemudian kita teruskan dulu. La nomor 5. Nomor 5 adalah harf. Harf apa namanya? Harf jar. Pada lupa ya. Harf jar. Kemudian kum apa kum? Isim. Isim dhamir. Kemudian an-nujuma isim juga. Nah, sekarang gini. Ja'ala itu pokoknya gini, setelah isim mausul itu dianggap kalimat jumlah baru atau kalimat baru. Tapi kalimat itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari isim mausulnya. Karena isim mausul itu memang harus diikuti oleh sebuah kalimat atau yang menyerupai kalimat. Kalimat yang dimaksud di sini adalah bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Kemudian yang disamakan seperti kalimat itu yang biasa kita namakan dengan istilah syibhu jumlah, bisa terdiri dari harf jar dan isim yang dijarkan, atau juga bisa berupa dzaraf. Dzaraf itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, sekarang kita lihat, karena di sini alladzi itu adalah isim mausul, sesudahnya berupa jumlah apa? Fi'il Jumlah fi'liyah. Oke. Jumlah fi'liyah itu paling sedikit harus terdiri dari apa dan apa? Mubtada sama khobar. Itu ismiyah. Oh, Fa'il. Fa'il. Fi'il sama fa'il. Nah, sekarang fi'ilnya mana? Setelah alladzi. Jahal. Ja'ala. Kemudian fa'ilnya ja'ala mana? Kum ya. Kum. Nggak boleh, karena ada lamnya. Kum. Kalau ada lamnya, Bukannya kum ya. bukan, kum kan ada dijarkan oleh lam. Oh. Jadi fa'ilnya adalah sebentar. Sedikit kita bicara fa'il. Fa'il itu ya, bentuk fa'il ya. Bentuk fa'il atau subjek dari kata kerja itu bisa dibagi dua macam pembagian yang besar. Yang pertama, fa'il itu bisa berupa isim biasa yang rofa. Isim biasa itu ya semua kata benda. Bisa orang, bisa benda, benda yang tak bergerak, bisa hewan. Itu subjek atau fa'il dari kata kerja. Nah, bisa isim biasa, bisa juga isim dhamir. Jadi, subjek dari kata kerja atau fa'il dari sebuah fi'il itu bisa isim biasa, kata benda biasa, bisa juga kata ganti yang kita sebut dhamir. Nah, dhamir sendiri dibagi dua lagi. Ada dhamir yang kelihatan, ada dhamir yang tersimpan. Ada dhamir yang kelihatan, ada dhamir yang tersimpan. Jadi, kalau kita mau mencari fa'il dari sebuah fi'il, ya itu harus kita pasang dulu. Ada nggak isim yang rofa sesudahnya? Kalau nggak ada, maka kita cari dhamir. Dhamirnya itu bisa kelihatan, bisa juga tersimpan. Nah, gitu ya. Sekarang untuk ja'ala sekarang. Untuk yang tersimpan itu, untuk fi'il madhi. Kan ja'ala tadi fi'il madhi ya? Iya. Kalau untuk fi'il madhi itu kemungkinannya cuma dua, huwa atau hiya. Dia laki-laki atau dia perempuan. Nah, kalau perempuan biasanya kalau fi'il madhi ada tak mati, ja'alat gitu. Oh, berarti ini Kalau ini ada huwa. kalau ini ja'ala berarti huwa, gitu ya. Jadi kalau ditanya sekali lagi, ja'ala itu fi'il madhi, mana fa'ilnya?
Fa'ilnya Tersembunyi. Dhamir atau kata ganti yang tersembunyi. Berupa apa itu? Berupa huwa. huwa atau ya. Kalau sudah ja'ala itu sudah pasti huwa. Maksudnya kalau tersembunyi itu bisa Ya, fi'il madi cuman huwa atau hiya gitu atau kan. hiya. Terus membedakannya huwa atau hiya? Kalau hiya biasanya ada Ada tak. betul, ada taknya. Ja'alat. Gitu. Tapi kalau nggak ada taknya, berarti yang tersimpan adalah huwa. Nah, kalau begitu ja'ala dan huwa yang tersimpan disebut apa namanya? Fa'il. Jumlah. Bukan ja'ala dan fa'ilnya disebut fi'il ja'ala dan fa'ilnya disebut jumlah Liyah. fi'liyah. Nah, kemudian kita kembali ke alladzi. Alladzi adalah isim mausul. Isim mausul itu adalah isim yang membutuhkan lanjutan, sambungan di belakangnya. Dan sambungan di belakangnya itu harus milih salah satu, yaitu bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah, bisa jar majrur, bisa juga dzaraf. Ada 4. Ya. Jadi Ulang-ulang. Kita jumlah fi'liyah. atau ismiyah, atau jar majrur. Jar majrur. Ya, jar itu harf jar, majrur itu isim yang dijarkan. Jadi 2 kata. Seperti ini. Jar Seperti ini. Fi zulumati, ini ada fi harf jar. Zulumati ini yang dijarkan. Yang dijarkan itu bahasa Arabnya majrur. Itu hanya istilah saja ya. Seperti lagi lakum, lamnya ini apa? Harf jar kan? Nah, berarti lakum itu jar dan majrur. Majrurnya mana? Kum. Nah, terus biha. Biha ini B-nya itu jar atau yang kita sebut harf jar. Kalau hanya ini disebut majrur. Jadi majrur itu secara harfiah artinya adalah isim yang dijarkan. Majrur itu artinya isim yang dijarkan. Jadi isim mausul yang tunggu lu, Ustaz. Jadi hanya itu tetap isim kan, tapi isim ya, dijarkan gitu. Gimana sih? isim yang dijarkan. Karena depannya jar. Ya, betul. Cuma nanti yang jatuh setelah harf jar itu bisa isim yang mu'rab, bisa berubah, dan juga bisa isim yang mabni, tidak bisa berubah. Nah, kebetulan isim dhamir atau dalam hal ini ada ha, ada kum juga. Isim dhamir itu adalah salah satu isim yang mabni, yang tidak bisa berubah. Sehingga ha tetaplah ha, tidak pernah bihi, tidak pernah bihu, tapi tetap ha terus. Ketika dia adalah untuk kata ganti orang ketiga perempuan. Ya, orang ketiga perempuan tunggal. Muannas ya. Oke. Nah, jadi kembali ke isim mausul. Isim mausul itu sudah pernah dibagi belum itunya? Catatannya. Bentar. Isim mausul nggak ada catatannya. Lagi cari. Nggak ada atau belum ketemu? Bentar. Isim mausul. Nggak tahu ada apa enggak. Ada yang di kopian mana ya, Norma? Lagi dicari. Bentar. Yang ada mufrad itu ya? Isim Ya, ada isim mufrad, ada musyarif, tatniyah. Isim maksur, isim yang berakhiran alif dan ya gitu kan Pak? bukan, ada isim Oh, mausul salah. sendiri. Oh, ini. Musyarif ya? Isim. Bentar. Isim gairu musyarif. Itu isim. Oh iya ada. Isim fa'il. Isim berakhiran ini. alif dan ya. Yang ini. Ini Iya. udah belum? Udah ada belum yang seperti ini? Isim Oh, mausul. kayaknya belum. Oh lain. Lain cuman Lain Pak Ustadz. Ya, Belum sudah. ada. Belum Pak Ustadz. Baik, belum. baik. Gairu musyarif. Nah, kalau Belum itu bukan. Yang ini Maksur. bukan. Makus. Belum. Mudaf. Ada ini Pak Ustadz. ini ada. Sudah ada ini. Belum. Oh, belum. Belum nah. dapat ini. Nah, sudah. Kalau gitu gini. Kalau gitu kita fokus ke sini aja ya, isim mausul biar kita kenal. Jadi isim mausul itu definisi resminya cuma gini. Isim mausul adalah isim yang membutuhkan silah. Ini definisinya begitu ya. Jadi definisi isim mausul itu adalah isim yang membutuhkan 2 hal. Yang pertama silah, yang kedua aid. Apa silah? Silah itu sering kita pakai dengan istilah silaturahim. Silah
Sila itu sambungan atau lanjutannya. Nah, sambungan isim mausul itu bisa berupa jumlah fi'liyah atau bisa Ya. jumlah ismiyah, bisa juga yang menyerupai jumlah. Shibhu itu artinya menyerupai. Jadi shibhu jumlah itu menyerupai jumlah ada dua, bisa jar majrur Yang atau zaraf. tadi isim yang dijarkan. Nah, Kalau zaraf apa? atau zaraf. Zaraf itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Oh. Ya, keterangan tempat atau keterangan waktu itu secara zohir, secara lahiriah, dia seolah-olah kelihatan cuma satu kata. Tetapi di dalam makna, dia harus dua kata. Ini contoh ya, contoh. Ama-ama, pernah tahu artinya ama-ama? Tahta, tahta aja deh. Tahta, apa artinya tahta? Di atas. Di bawah. Oh, di bawah. Kalau di atas tuh fauqa. Oh, Fauqa. Tahta apa artinya tahta? di Ya, bawah. kalau Di tahta bawah. di atas tuh tahta kerajaan itu Iya, Iya. ingatnya tahta, begitu. tahta bahasa Indonesia ya. Ini kalau tahta bahasa Arab itu di bawah. Nah, coba kita lihat terjemahan Indonesianya. Tahta dalam bahasa Arabnya cuma satu kata, tapi dalam artinya tahta di bawah. Ada kata di. Nah, itu yang menyebabkan dia dianggap dua kata. Di keterangan-keterangan waktu atau keterangan tempat, itu dianggap sudah mengandung makna harf jar. Kan di itu kan fi. Fi itu kan harf jar. Jadi seolah-olah di sana sudah ada harf jar. Jadi dzaraf itu disamakan dengan jar majrur. Jar itu harfnya, harf jarnya. Majrur itu adalah isim yang jatuh sesudahnya. Itu namanya majrur. Contoh, fil masjidi, fi itu adalah jar, karena dia harf jar. Ya. Kemudian al masjidi itu namanya majrur. Jadi jar majrur itu adalah dua kata yang tak terpisahkan. Jadi harf jar itu membutuhkan majrur, majrur itu pun membutuhkan jar. Jadi tidak bisa dipisahkan. Oke, ya, jadi jar majrur itu disebut dengan shibhu jumlah. Shibhu jumlah itu shibhu menyerupai, berarti shibhu jumlah menyerupai jumlah. Kenapa disebut menyerupai jumlah? Karena yang disebut menyerupai itu menyerupai dalam hal hitungan kata yang terlibat di dalam sebuah ungkapan. Nah, kita tahu kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il, dua kata. Kemudian jumlah ismiyah pun dua kata, yaitu mubtada dan khobar. Nah, jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar itu tidak terpisahkan. Mubtada membutuhkan khobar pun membutuhkan mubtada. Jumlah fi'liyah pun sama, antara fi'il dan fa'ilnya, antara kata kerja dan subjeknya. Fi'il dan fa'il itu dua kata yang tak terpisahkan. Karena fi'il selalu wajib membutuhkan fa'il, fa'il pun tidak akan ada kalau tidak ada fi'il. Jadi saling membutuhkan. Dua yang tak terpisahkan itu, kalau diawali oleh fi'il, kita namakan jumlah fi'liyah. Bila diawali isim, kita namakan jumlah ismiyah. Ya. Nah, kemudian ada di luar ismiyah dan fi'liyah itu. Ada dua kata yang tak terpisahkan, tapi bukan terdiri dari fi'il fa'il, bukan pula terdiri dari mubtada khobar, tapi terdiri dari jar dan majrur. Nah, karena jar dan majrur itu bukan fi'il fa'il, bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan pula mubtada khobar yang kita sebut jumlah ismiyah, maka jar majrur itu hanya diistilahkan dengan syibhu jumlah, menyerupai jumlah dalam hal kata yang terlibat di dalam satu ungkapannya. Ya, syibhu itu menyerupai ya. Oke, jadi isim mausul itu wajib ada sambungannya. Sambungannya bisa milih jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau yang menyerupai jumlah seperti jar majrur atau dzaraf. Nah, yang tidak kalah penting adalah poin kedua yang juga dibutuhkan oleh isim mausul. Isim mausul itu pun selain butuh sambungan atau yang namanya silah,
juga harus ada atau membutuhkan aid. Aid itu adalah secara makna ya, aid itu adalah yang kembali, yang bisa kembali. Makanya kita dalam Lebaran biasanya minal aidin wal faizin. Aid itu artinya kembali. Nah, yang dimaksud yang bisa kembali di sini adalah dhamir. Jadi yang dimaksud aid itu adalah dhamir orang ketiga yang kembali kepada isim mausulnya. Dhamir orang ketiga berarti bisa dia, bisa mereka berdua, bisa mereka jamak. Jadi dhamir orang ketiga. Orang ketiga itu orang yang dibicarakan. Dia, atau mereka berdua, atau mereka jamak. Jadi setelah isim mausul itu harus ada dhamir yang kembali kepada dirinya sendiri isim mausul. Maksudnya, kalau isim mausulnya tunggal, maka dhamir yang dibutuhkan adalah tunggal, dhamir tunggal untuk orang ketiga. Bila ternyata isim mausulnya itu adalah untuk jamak, maka dhamir yang dibutuhkan adalah dhamir jamak, dan seterusnya. Itu namanya dhamir yang bisa kembali kepada isim mausul itu sendiri. Itu yang dibutuhkan oleh isim mausul. Nah, isim mausul itu ini banyak yang sering muncul di Al-Quran itu alladzi. Alladzi itu untuk siapa? Mufrad mudzakkar. Mufrad itu tunggal, mudzakkar laki-laki berarti orang yang, tapi laki-laki. Yang, tapi laki-laki. Kalau untuk muannasnya pakai allati. Allati. Kalau dua, alladzani atau alladzaini. Tapi ini jarang, ya. Yang C sama D ini jarang, yang dua. Paling-paling nanti ada di surah An-Nisa itu ada alladzani ya'tiyaniha. Ya, itu nanti akan muncul, tapi jarang. Kemudian alladzina, ini paling banyak. Kemudian allati, ini jarang-jarang. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum, ini untuk banyak tapi muannas. Nah, ini macam-macam isim mausul. Ya, jadi isim mausul ini untuk yang bermakna pasti ya, untuk tunggal, muannas, tunggal mudzakkar. Tapi ada yang bermakna tidak pasti, yaitu ada dua, yaitu man sama. Nah, ini contoh. Ntar dikirim aja kan Pak Ustadz. Gimana? Kirim kan nanti. Oh iya, insya Allah. Yang kemarin belum saya kirim, lupa. Ini contoh ya. Contoh gini, alladzi. Ini alladzi kan? Alladzi kafaro. Ada lanjutannya kan? Kafaro. Nah, kafaro ini fi'il atau isim? Isim. Fi'il. Oke, kafaro fi'il ya. Kemudian fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Setiap fi'il pasti butuh apa? Fa'il. Fa'il. Mana fa'ilnya? Huwa. Ya, oke, huwa. Nah, huwa itu untuk tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal laki-laki atau tunggal perempuan? Laki-laki. Nah, sekarang alladzi itu tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal laki-laki atau tunggal perempuan? Mudzakkar. Oke, mudzakkar ya, tunggal mudzakkar berarti cocok dengan domirnya kan gitu. Ya, Nah, ya. domirnya yang tersembunyi pada kafaro itulah yang disebut dengan aid. Oh, aid itu. Ya, domir tadi itu yang disebut dengan aid. Ini loh. Pengertian kembali kepada isim mausul tersebut. Nah, domir orang ketiga yang kembali kepada isim mausul, maksudnya kembali. Kalau tunggal mudzakkar ya domirnya harus tunggal mudzakkar. Kalau tunggal muannas ya harus tunggal muannas, dan seterusnya. Kalau jamak ya domirnya harus jamak. Itu namanya aid. Kalau yang dinamakan silah itu ya keseluruhannya kafaro dan huwa itu namanya silah. Silah itu apa? Sambungan. Jadi artinya begini, isim mausul itu tidak akan pernah jatuh di akhir kalimat. Isim mausul itu tidak akan pernah jatuh di akhir ungkapan. Karena dia harus membutuhkan apa? Sambungan. Sambungan itu namanya silah. Ya, sambungan itu namanya apa? Silah. Selain butuh silah, butuh sambungan, juga butuh aid. Aidnya itu bisa tersembunyi, bisa kelihatan. Ya, alladzi kafaro. Oke, contoh lagi yang bawahnya ini. Allati. Allati isim mausul kan? Iya. Allati isim mausul. Tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Untuk mudzakkar atau muannas? Muannas. Oke, coba kita lihat. Ada sambungannya nggak allati? Jawabannya pasti ada kan? Oke, kafarot itu fi'il apa?
Madi, Fi'il madhi. Oke. Kalau fi'il madhi, fi'il itu pasti membutuhkan fa'il, fa'il. Kalau kafarot itu fa'ilnya apa? mu'anas, Mu'annas. hiya, Biasanya hiya. Hiya tunggal mu'annas. Cocok nggak dengan alati? cucok, Nah, kalau begitu tunggal mu'annas itulah atau hiya itulah akhir dari alati. Gitu. Jadi isim mausul itu harus ada sesudahnya harus diikuti oleh jumlah atau syibul jumlah yang mengandung domir yang bisa kembali kepada isim mausulnya. Nah, coba ini lagi. Ini yang sering di Al-Quran. Alladzina. ya, Alladzina itu isim mausul untuk tunggal atau jamak? jamak, Oke, jamak. Jamaknya jamak muzakkar atau jamak muannas? muzakkar, Jamak muzakkar. Baik. Sekarang kafaru fi'il atau isim? fi'il, Fi'il apa kafaru? Madi. fi'il madi, Madi. fi'il Oke. madi, Ya, fi'il pasti butuh fa'il kan? Ya. Mana fa'ilnya? Wow, Oke, Wow, wow. wow. Betul. Fa'ilnya adalah wow. Wow itu kata ganti atau domir untuk jamak atau tunggal? jamak, Jamak. Wow itu jamak muzakkar atau jamak muannas? muzakkar, Cocok nggak dengan alladzina? cocok. Nah, berarti wawunya ini namanya aid. Nah, gitu ya. Jadi wawu itu namanya Aid. Jadi aid itu definisinya adalah domir yang kembali kepada isim mausul. Tapi harus cocok, nggak asal kembali. Kalau jamak ya jamak muzakkar ya jamak muzakkar, jamak muannas ya jamak muannas. Berarti kalau kemarin ini berarti wawunya itu kan isim domir. Ya. Jadi Sekaligus dia sebagai aid. sebagai Bisa dimengerti isim mausul? bisa. Oke, jadi isim mausul itu begitu ya. Jadi ya harus ada lanjutannya, nggak boleh sendirian di belakang. Nah, cuman begitu aja. Isim mausul cuman itu tadi, isim mausul itu harus ada sambungannya, bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah atau syibhu jumlah. Balik. Nah, ini contoh ya yang tadi. Tadi alladzi ja'ala lakumun nujuma. Alladzi ja'ala lakumun nujuma. Jadi sambungannya alladzi di sini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Nah, fi'ilnya ja'ala, fa'ilnya mana tadi? Itu fa'ilnya tersembunyi. Tersembunyi. Yang tersembunyi apa? Huwa. Nah, huwa inilah yang juga sebagai fa'il sekaligus dia sebagai aid dari alladzi. Jelas ya? Ya. Insya Allah. Insya Allahnya harus mantap. Ya. Oke, sekarang nomor ini kita lanjutkan. Nomor 8, li. Li itu apa? Harf. Ya. Nah, bukan harf jar. Kalau harf jar itu diikuti oleh isim. Sedangkan tahtadu itu adalah oleh fi'il apa? Mudori. Fi'il mudhari. Oke, jadi li-nya itu ya harf juga, cuman bukan harf jar. Karena harf jar itu tidak boleh diikuti oleh fi'il. Harus diikuti oleh isim. Oke, jadi li kalau pada fi'il mudhari itu bertugas bukan mengejarkan tapi menasabkan. Menasabkan. Sudah pernah dibagi materi menasabkan dan masukkan juga. nanti belum lagi ya? Sabar. Artinya udah dinasabkan. Ini kan dulu. Sudah belum yang kayak gini? Fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu bisa nasab kalau ada yang menasabkan. Fi'il mudhari itu bisa jazam Fi'il mudhari ada. apabila ada yang menjazamkan. Dan bisa rofa kalau tidak ada yang menasabkan atau menjazamkan. Ini daftar yang menasabkan. Yang menasabkan yang tadi, yang li tadi, itu yang nomor 5 ini, nomor 5. Lam ta'lil namanya lam ta'lil, itu penamaannya, cuman bentuknya itu li. Jadi nomor 5 sama nomor 6 itu bentuk
bentuk fisiknya itu dibacanya li. Yang di situ istilahnya ya. Li itu istilahnya bisa lam ta'lil nomor 5 atau bisa juga lam juhud nomor 6. Tapi bentuk fisiknya sama-sama li. Nah, di sini termasuk yang menasabkan fi'il mudhari. Jadi bukan harf jar tapi harf ta'lil gitu ya disebutnya harf ta'lil. Terus maknanya beda. Kalau harf jar kan bagi, li kan bagi. Tapi kalau dalam fi'il mudhari li itu artinya agar atau supaya. Ya, kalau dalam fi'il mudhari karena di alam ta'lil, ta'lil itu artinya alasan. Ya, kenapa dia ke situ? Oh, agar begini, kan alasan. Untuk menyatakan alasan. Kenapa ada sesuatu gitu. Ta'lil itu untuk sebagai alasan. Oke. Tapi tadi sudah belum itunya? Materinya? Materi yang tadi ada yang menasabkan, yang menjazmkan, sudah ya? Sudah dibagi belum? Udah ya ini ya. Udah. Barusan. Ya, sudah. Belum dibaca kan? Mudhari udah. Ya, i'rabnya mudhari. Cuman nggak ngerti aja. Sekarang baru ngerti gitu Ya, maksudnya. pelan-pelan. Nah, terus nomor 9 ini kan harf fi'il mudhari ya. Jadi nanti penamaannya bukan harf jar linya, tapi dinamakan harf ta'lil. Taklil. Oke. Kemudian nomor 10 wawunya. Wawunya apa ini, wawu? Isim. Isim loh. Domir. Posisinya wawu sebagai apa nomor 10? Sebagai fa'il. Sebagai fa'il dari tahtu. Baik. Sekarang nomor 11 di. Di itu apa? Harf. Harf jar. Kalau H nomor 12? Isim. Isim. Isim dhamir. Nah, Domir. bi sama H itu kita sebut jar dan majrur. Ya. Itu sebutannya aja ya. Jadi jar itu harfnya, kemudian majrur itu adalah isim yang jatuh setelah harf jar. Disebutnya majrur. Nomor 12 sudah, nomor 13 fi. Fi harf. Harf jar, zulumati. Ya, fi harf jar. Zulumati apa? Isim bukan? Kalau yang jatuh setelah harf jar pasti apa? Pasti isim. Pasti isim. Nah, fi zulumati pun bisa kita sebut jar majrur sama, ada fi-nya, harf jarnya, kemudian zulumati isim yang dijarkan. Kemudian nomor berapa? Al-Bari. 15 Al-Bari. Isim bukan? Isim. Oke. Kemudian Wal-Bahri 16 dulu. Wah. Ya, harf. Kalau wawu di sini apa namanya? Harf apa? Harf apa ya waktu itu? Lupa yang nyambung. Nyambung atof namanya. Atof. Nah, kalau nomor 1, Pak, sama-sama wa bacanya. Namanya Isim. harf juga. Harf apa ya? Harf apa namanya? Harf pembuka kalimat apa namanya? Istiqnaf. Istiqnaf. Nah, itu ada yang jago istiqnaf kok nggak punya. Biasanya kalau istiqnaf itu cepat. Ini agak lambat. Jadi pembuka, jadi ini sama-sama nomor 1 sama nomor 16. Itu bacanya sama, tulisannya sama, tapi penamaannya beda. Fungsinya berbeda. Kalau wa di depan itu memang pembuka kalimat, dinamakan harf istiqnaf. Sedangkan wa di nomor 16, dia harf juga, cuman namanya bukan istiqnaf, melainkan sebagai harf atof. Nah, karena menghubungkan, menyambungkan sebelum dan sesudah. Semacam sebagai jembatan. Kemudian wal bahri 11 isim ya. Isim. Kemudian qad nomor 18. Harf. Harf. Kemudian fasol 19. Fasol. Isim. Fi'il. Kalau ada na begini sebelumnya mati, ini fi'il madi. Ya, madi. Fi'il madi. Kemudian nomor 20.
Isim. 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 Posisinya na itu sebagai apa? Nah, Subjek. Subjek atau fa'il. fa'il. Fa'il atau subjek dari fassal. 21 al-ayati. Isim. Isim. Isim apa nih 21? Isim tunggal, mufrad atau jamak? Al-ayati. Tunggal. Mufrad. Hah? Salah. Oh, Jamak muannas. Ayati. Jamak muannas. Manas. Kan Oh, ada alifnya sama dibuka taknya di belakang. iya. Jamak muannas. Jamak. Oke, sekarang nomor 22 li. Nah, li nih. Harf. Harf apa ini? Ini sama kayak li yang nomor 28. Tapi ini berbeda. Kalau Hah? li tahdadu kan sesudahnya fi'il mudhari. Ya. Kalau li qaumin sesudahnya berubah. Isim bukan? Isim tanwin. Isim kan? Kalau begitu li-nya harf apa namanya? Kalau li diikuti oleh isim berarti li harf apa? Li Jar. harf jar. Jar. Makanya qaumin bukan qaumun, bukan qauman gitu kan? Karena dijarkan oleh li. Li. Tapi kalau li yang di sini itu menasabkan karena sesudahnya adalah fi'il mudhari. Ini berbeda ya, li-nya berbeda. Kemudian qaumin sendiri 23 apa? Isim kan. Isim ya, isim. Kemudian ya'lamun. Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Sekarang wawunya Isim. Isim. Dhamir. isim dhamir. Posisinya sebagai apa wawu? Sebagai fa'il. Fa'il. Kalau fa'il berarti mahal apa? Mahal. Mahal rofa. Rofa. Mahal Namanya. rofa. Mahal rofa. Karena memang fa'il itu harus rofa gitu ya. Soalnya fa'il harus rofa. Rofa. Oke, sekarang kita bikin jamak sama tasnya. Nasyitun, laki-laki yang rajin, 1 orang. Sekarang kalau 2, rofa gimana? Rofa'nya. Nah, rofaknya tasnya 2 itu pakai alif. Nasi. Tot. Iya, iya. Ton. Nasyitani. Masih. Nasyitani. Kemudian kalau jar sama nasab ini sama nih. Gimana bacanya? Pakai ya. Nasiti. Nasyitani. Toni. Nih. Toni. Kalau dibalik nasyitina nanti jadinya jamak muzakkar. Oh. Nggak boleh kebalik. Pokoknya tetap Kalau ini ya. kasroh, kalau itu Ya dibalik harokatnya. Coba sekarang kita ke jamak muzakkar. Nasyitun berarti apa? itu Tuna. Ya, wow. Sekarang kalau jar sama nasab sama. Nasitina. Nah, ini beda nih tulisan sama bacaannya beda. Ya. Oke, sekarang perempuan yang rajin 1, Rafa. Nasi tota. Nasyitotani. Kalau nasyitotin jar sama nasabnya. Nasi Nasitotaini. Nasyitotaini. Nasi tota ini. Ya, jangan sampai nasyitini. Iya. tota ini. Oke, nasyitotaini ya. Karena ini muannas maka jamaknya jamak muannas. Nasi Tun. Harus panjang dan dalam penulisannya taknya harus dibuka. taknya dibuka. Nasi Sekarang kalau jar sama nasabnya apa? Nasitotin. Oke, nasyitotin tanda jar sama nasabnya sama-sama menggunakan kasro. Nasyitotin. Sekarang kita lihat polanya sekarang. Ini pola 1 itu AU. Jarofa. Rofa. Zarofa. Fi'il mudhari'nya AU. Ya, Yazru. Betul, yazruhu. Terus fi'il amarnya mengacu ke fi'il mudhari'. uz, Uzru. Terus isim makna subjeknya? Zarifun. Jarifun. Terus isim makna objeknya? Masrufun. Oke, mazrufun. Terus makna tempat waktu apa? Masrofun. Mazrufun. Oke, sekarang berikutnya 3 polanya. AA. Za'ama.
Terus mudhari'nya Yaz amu. ya yaz'amu. Terus fi'il amrnya. Is Iz'am. Oke, iz'am. Terus isim makna subjeknya sama kayak di atas. Zaimun. Ya, za'imun. Terus isim makna objeknya Mas'umun. Masumun. maz'umun. Terus makna tempat waktu Mas'amun. maz'amun. Terus ini berikutnya. Kaidah keempat. Empat itu IA. Zakina. Sakinah. Ina. Terus mudhari'nya Gimana? Yazkanu. yazkanu. Oke, yazkanu. Terus fi'il amrnya. Izkan. Oke, yazkan. Is Mana subjeknya? Betul. Zakinun. Oke, Inu. sakinun. Itu mana subjeknya? Mana objeknya? Maj. Kunun. Kunun. Mazkun. Tempat waktu? Maskanun. Kanun. Oke, maskanun. Sekarang, ini berapa huruf? 4. 1, 2, 3, 4. Kalau itu bacanya apa? Coba. 4. Azkana. Azkana. Terus mudhari'nya pasti kalau 4 huruf pasti apa? Yaskina. Yuskin. Kan, kalau 4 Yuskina. huruf. Yuskinu. Yuskina. Yuskinu. Ya, yuskinu. Yuskinu ya. Terus fi'il amrnya apa? Azkin. Azkin. Terus masternya? Iskanun. Is. Kan. Nun. Makna subjeknya? Muskinun. Muskinun. Mana objeknya sama tempat waktu sama? Muskanun. Oke, muskanun sama kan? Muskanun. Muskanun. Kalau begitu huruf aslinya apa saja 3 hurufnya? Zai. Afnun. Kafnun. Oh, oke, sekarang ini ada tasdidnya. 4. 4 huruf ya. Bacanya apa? Zar. Zarrofa. Zarrofa. Betul, zarrofa. Karena 4 huruf fi'il mudhari'nya pasti dhammah depan. Jadi User. harus ke bawah tengahnya. User. Yuzarrifu. Harus ke bawah, harus kasroh ya. Jadi semuanya itu harus kasroh ketika fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ketika tidak diawali ta. Kalau diawali ta ini seperti ini nanti tetap fathah. Yang berawalan ta ya, yang berawalan ta pada fi'il madhi. Coba fi'il amrnya dulu dari zarrofa. Fi'il amrnya? Nggak ada a-nya. Oh, nggak ada a-nya. Zarrif. Zarif. Jadi langsung ke kasroh aja. Oh, Zarrif. Terus masdarnya. Oh, ini kalau agak susah nih. Kalau yang 4 huruf yang ada tasdidnya itu kalau bikin masdar atau macam jalan itu dia harus ditambah ta depannya. Ya, ditambah ta. Kemudian huruf pertamanya mati dalam hal ini zai-nya. Kemudian huruf tengahnya kan double itu. Ya. Nah, double itu kan berarti 2. Yang pertama, ro yang pertama sama ro yang kedua. Ro yang kedua, ro yang pertama di kasroh, ro yang kedua diganti ya. Wah, susah ya. Tasrinun. Tasrifun. Tazribun. Nah, Tasrin. coba gini loh. Ini ditambah ta, kan ro-nya kan double. Double. Yang kedua Ya. diganti ya. Terus ini yang sebelumnya di kasroh. Tazribun. Ingat-ingat begini. Ini kan zarrofa ya. Kalau misalkan kabbaro, ayo, jadinya apa? Kabbaro. Takbir. Takbirun. Kalau sabbaha, Tasbih. Tasbih. tasbihun. Tasbih ya. Tasbih. Hammada. Tahmid. Tahmid. Tahmid.
Apalagi allama, Ta'lim. 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 Hanya ada majelis ta'lim gitu ya. Allama yu'allimu ta'lim. Itu kalau yang apa untuk membuat ini fi'il amar masdar dari yang 4 huruf yang pakai tasydid ya, pakai tasydid. Sekarang Saya juga ngingetin yang askana itu. aha, Saya ingatnya aslama. Jadi kalau masdarnya Islam. Gitu aslama ya. Islam, betul. Aslama Islam, ahsana ihsan, apalagi. Ya, itu aslama menjadi Islam. Kalau yang tasydid seperti zarrofa, ingat-ingat takbir aja. Takbir. Kabbara, Tahmid, takbir, tasbih, sabbah, tasbih. tasbih. Nah, gitu-gitu. Ingat istilah-istilah yang sering kita dengar. Baik, sekarang isi makna subjeknya apa? Mu? Muz. Muz. Nah, jangan dimatikan. Jadi matikan. Ini kan kalau Zarif. ini kan zainya hidup. Ah, Nah, jadi ya harus hidup juga Muza. di sini. Muza. 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 Muzarrafun. Kalau subjek itu ke bawah. Muzari. Muzarifun. Muzarifun. Kalau mana objek dan tempat objek. Muzaraf. Muzarifun. Tuh, bedanya kasroh sama fathah di tengah. Kalau subjek itu kasroh, kalau objek sama tempat atau waktu itu sama. Sama-sama fathah, persis sama. Yang bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah dengan memahami alur kalimatnya, konteksnya ya. Nanti kira-kira yang cocok itu dipakai mana apa. Baik, sekarang zarrofa berarti huruf aslinya apa saja? Zai, ro, fa. Zai, ro, fa. Oke, sekarang ini waspada ya. Fi'il madhi tapi diawali ta. Diawali ta. Berapa huruf? 5. 5. Bacanya? Taza'ama. Oke, taza'ama. Fi'il mudhari'nya nggak boleh ke bawah. Ya Tetap di atas. Taza'amu. Oke, ya taza'amu. Karena nggak boleh kasroh. Kalau yang lain kan kasroh itu tengahnya. Ya. Begitu yang berawalan tak nggak boleh kasroh. Ya taza'amu. Terus fi'il amarnya juga sama. Fi'il amar. Apa? Taza'am. 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 Nah, bukan taza'im ya, tapi taza'am. Oke. Terus masdarnya. Nah, kalau masdar itu paling mudah, tinggal didomahkan tengahnya. Ayo. Taza'umu. Taza'umun. Ya, sama. Ini kalau harokatnya dibuang itu mirip seperti fi'il madhi. Ya, taza'umun. Terus isi makna subjeknya. Mutaza'imun. Mutaza'imun. Isi makna objeknya. Mutazamun. Taza'umun. Terus isi makna tempat waktu. Mutaza'amun. Sama. Huruf aslinya apa saja? Zai, ain, mim. Za'ain mim. Oke. Nah, sekarang kata kerja disesuaikan dengan fa'il kata ganti. Fa'il domir maksudnya. Sekarang taza'ama, dia laki-laki. Kalau dia perempuan, Taza'am. taza'amat. Ada taknya. Terus kalau mereka berdua laki-laki, Taza'ama. tinggal tambah alif. Terus mereka berdua Taza'amata. taza'amata gitu ya. Terus mereka jamak. Taza'amatu. Mu. Taza'amu. Terus jamak mereka perempuan. Taza'ana. Taza'amna. Taza'amna. Oke, sekarang kamu seorang laki-laki. Satu. Taza'ata. Taza'amta. 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 Kalau kamu perempuan? Taza'amti. Taza'amti. Kalian berdua, laki perempuan sama? Taza'amtuma. Cuma ini sama. Kemudian kalian laki-laki. Taza'amtum. Kalau kalian perempuan. Taza'amtuna. Taza'amtunna. Kemudian kalau aku, saya? Taza'amtu. Kalau kami? Taza'amna. Taza'amna.
Oke, sekarang fi'il mudhari'nya yataza'amu. Yataza'amu berarti nanti fi'il untuk dia laki-laki. Dari dia laki-laki ke dia perempuan menjadi Tu nggak pakai aku. Tetap Yataza'an. iya, Tataza'amu. berubahnya dia sama tak aja. Yataza'amu. Iya. Yataza'amu. Kalau mereka berdua, laki-laki dulu. Yataza'amani. Ani. Mani. Kalau mereka berdua perempuan. Taza'amani. Tata. Aman. Taza'amani. Tataza. Tataja Amani. Kemudian mereka jamak laki-laki. Yataza'amuna. Mereka banyak perempuan. Yataza'amina. Amina. Sana yataza'amna. Amna. Nah, kalau ya itu pakai ini nanti di sini. Kamu seorang. Terus kamu laki-laki seorang. Tu. Tu. Ta. Tataza'amu. Kamu perempuan. Mina. Tataza'ami. Mina. Terus kalian berdua. Tataza'amani. Ani. Tataza'amani. Kalau kalian berdua untuk perempuan sama ya. Tataza'amina. Tataza'amani. Kalian jamak laki-laki. Tataza'amina. Amuna. Kemudian Tataza'amina. tataza'ami. Amna. Kalau mina itu kamu, kalau tataza'ama bisa jamak. Oke, kalau aku tataza'amu. Kalau kami, Tataza'amu. oke, sekarang saya mau tanya. Ini failnya mana? Ini fiil kan? Failnya mana? Wow. Pokoknya yang merah-merah itu domir ya. Ya, nggak usah repot-repot nyari, pokoknya warna merah. Oke, kalau ini tataza'ama nih, failnya mana? Hamzah. Alif atau hamzah? Hamzah. Alif atau hamzah? Hamzah atau alif? Oh iya, kalau di depan baru Sebagai penyambung. Panjang. Alif. Ini meme-nya dibaca panjang nggak? Panjang. Berarti ini alif. Alif. Kalau hamzah itu tidak memanjangkan. Kalau hamzah itu yang alif itu memanjangkan. Oke. Sekarang kalau ini. Maaf. Kalau ini. Failnya wow. Kalau ini failnya mana? Nah. Kalau ini failnya mana? Iya. Ya. Kalau ini failnya mana? Nah. Non. Oke. Sekarang saya mau tanya. Ini dhamir kan sebagai failnya. Sekarang sebutannya. Wau di sini disebut wau apa? Disebut apa? Wau jamak. Oh, jamak. Iya, disebut wau jamak. Oke, sekarang ini failnya mana? Alif. Alif. Itu alifnya disebut apa? Alif jamak. Alif tasniyah. Nia kan dua. Ada alif jamak. Ya, tasniyah ya. Saya Tasniyah. ulang yang di atas. Kalau ini dinamakan Wow jamak. wau jamak. Ini alifnya dinamakan Nia. tasniyah. Kalau ini dinamakan apa? Nun jamak. Non jamak muannas boleh. Atau jamak. bisa dipersingkat non niswah. Oh iya. Apa niswah itu apa? Jamak muannas. Jamak muannas ya betul. Oh betul. Ya betul. Itu kebetulan bukan betul. Betul. Oke, saya ulang ya. Yataza'ama ini failnya berupa Alif. alif. Namanya alif apa? Alif taniyah. Tasniyah. Tasniyah. Oke, sekarang kalau tataza'amuna failnya mana? Wow.
Wawunya dinamakan wawu apa? Wawu Ya. jam. Wawu jamak. Wawu jamak. Oke ya. Kalau ini fa'ilnya mana? Ada nggak merah-merahnya? Sembunyi. Biru. Nah, tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Lihat Wah. sini. Wah. Wah. Nah, Iya. Wah. dia seorang laki-laki. Bahasa Arabnya huwa. Sekarang ini tadi apa? Fa'ilnya mana ini? Nun Non apa namanya? jamak niswah. Apa? Niswah. Non niswah. Nun niswah. Ya, ke jamak muannas. Nun niswah. Nah, terus ini satu lagi belum saya tanyakan. Ini fa'ilnya mana? Ya. Ya di mana? Di belakang atau depan? Yang mana sih Pak Ustadz? Ini. Kursornya hilang. Belakang. Ini. Belakang. Ya. Jadi Belakang. fa'ilnya adalah ya. Ya. Ini namanya ya apa namanya? Ya, baik. Ya mufrad. Bukan, ya mukhotobah. Oh, mukhotobah. Mukhotobah itu yang diajak bicara. Artinya. Oh, karena kamu orang kedua. Ya mukhotobah. Itu dari kata khutbah itu loh. Oh, Khutbah kan bicara itu. ya. Menyampaikan sesuatu. Jadi mukhotobah itu yang diajak bicara. Itu fa'ilnya. Terus ini fa'ilnya mana? Hamzah. Salah. Salah, nggak ada fa'il di depan. Ada tersembunyi. Oh, ada ya. Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Aku. Ana. Ana. Nah, terus kalau ini nataza'amu, mana fa'ilnya? Tersembunyi. Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Nahnu. Nah, gitu. Jangan non, nggak boleh. Oh, nahnu. Nataza'amu Hamzah bukan. Nggak boleh. Merah, Bun, bukan biru. Oh, biru ya merah. Ya. Ini nggak ada fa'il di depan, fa'ilnya di belakang. Oke, sekarang fi'il amar. Taza'am. Kamu laki-laki. 1. Kalau kamu perempuan? Kamu taza'ami. Azami. Kamu ya apa namanya? Iya. Belum Nisa. 5 menit. Belum. Tadi. Ya. Niswah. Apa? Niswah. Niswa. Niswah itu satu akar dengan nisa. Nisa. Nah, tadi saya jawabnya ya Nisa. Oh ya nisa. Kalau nisa kan jamak masalahnya. Iya. Nah, tapi untuk mengingat-ingat itu untuk perempuan. Gitu ya. Oke, sekarang kalian berdua lagi perempuan sama. Taza ama sama. Mana fa'ilnya? Alif. Alif disebut alif apa? Tasnia. Tasnya. Alif tasnya. Oke. Sekarang kalau kalian laki-laki jamak. Taza'amu. Tazamu. Kalau kaliannya perempuan. Taza. Amna. Nah, itu semuanya apa namanya model-model fa'il dari semua fi'il baik fi'il madhi, mudhari maupun amar. Nah, untuk ini ya, untuk fi'il amar yang berpotensi tersembunyi cuma 1. Kalau fi'il mudhari itu paling banyak. Yang berpotensi sembunyi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang berpotensi tersembunyi. Tapi kalau fi'il amar cuma 1, sedangkan fi'il madhi 2. 2 atau iya. Oke. Ini coba sampai sini, sampai Allah. Laqad nasarakumullahu fi mawaqin katsiratin. Nah, kalau ini bisa dibuka ini isim ghairu munsharif. Kalau tadi kan isim ghairu munsharif tuh kita kita mencari isim mausul ketemunya isim ghairu munsharif. Nah, sekarang ghairu munsharifnya muncul beneran. Oke, sekarang kalau kita menghadapi sebuah kalimat redaksi maka kita harus mencari
mencari tahu tentang jumlahnya. Jumlah Jumlahnya. fi'liyah kah atau jumlah ismiyah. Sekarang ini kira-kira laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin termasuk jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Ya? Fi'liyah. Fi'liyah. Kalau dinamakan fi'liyah itu berarti kalimat ini diawali oleh fi'il. Mana fi'il yang pertama? Nasoro. Roh. Fi'ilnya nasoro. Sekarang setiap fi'il membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya nasoro? Nasoro. Cari apa tadi? Tersembunyi. Jangan dulu tersembunyi. Itu tersembunyi itu cari aman. Dari amannya. Oke. Bukan, tadi Jadi- katanya kum bukan yang sebelumnya. Kita cari yang rofa agak ke Rofa. belakang. Ada nggak orang yang lupa? Oh, Keimawan. Kejauhan. Allah. Itu Allah. Allah itu. Allah kan Allah. rofa kan? Iya. Dekat sih sini. Jadi nasoro itu filenya adalah Allah. Nah, oke. Gini. Jadi nasoro itu fi'il apa? Fil- Fi'il madhi. Anita. Bukan, ini non asli, bukan tambahan. Nasoro ya. Ya. Oke, nasoro itu fi'il madhi. Setiap fi'il pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Allah. Allah. Berarti kum jadi apa? Objek. Objek atau maf'ul bih. Nasoro artinya menolong. La artinya sungguh. Qad juga artinya sungguh. Coba diartikan sampai Allah. Laqad nasarakumullahu. Sungguh Allah Maha Penolong. Enggak, sedikit lagi. Sungguh benar-benar. Sungguh benar-benar Ambil telah filenya. Ambil filenya dulu. Filenya dulu. Allah, Betul. Allah telah menolong Kalian. Telah menolong kalian. Sungguh benar-benar Allah telah menolong kalian. Oke. Sekarang fi mawatina. Ada mawatina, ada fi. Fi itu harf apa? Afjar ya. Harf jar. Sekarang mawatina berarti jar atau rafa atau nasab? Afjar itu harus isim. Harus isim. Sekarang mawatina itu posisinya jar atau rafa atau nasab? Mawatina. Rofa. Pak. Ya jar dong, ada fi. Isim. Ada fi kan? Ya. Jadi kalau ditanya mawatina rafa nasab atau jar? Jar. Jar. Terus tanda jarnya mana? Kasroh. Tanda jarnya mana? Mawatina kasroh? Nggak ada. Nanya. Nah, inilah yang dinamakan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu kalau jar menggunakan fathah. Kalau jar menggunakan fathah, coba kita lihat. I'rab. Oh, fathah yang ketiga ya Pak Ustaz. Kenapa? Ya, jar menggunakan fathah itu yang ketiga. Jadi gambar. Jadi kita lihat di di bagannya itu. Kita lihat di sini biar simpel ya. Nah, kita lihat di sini nomor 6. Isim ghairu munsharif. Tidak bertanwin hanya sebagai Kalau rofa pakai apa coba? Rofanya pakai apa? Lemah. lemah. Kalau nasab pakai apa? Fathah. Fathah. Kalau jar pakai apa? Fathah. Fathah juga. Nah, gitu kan? Jadi dia rofanya pakai lemah, nasabnya pakai fathah, jarnya pun pakai fathah. Itulah ghairu. Kalau yang lain kan kalau jar pakai kasroh. Ini malah pakai fathah. Terus yang kita lihat kenapa alasan ghairu munsharif? Coba kita lihat. Ghairu munsharif itu harus punya alasan. Ini alasan yang pertama adalah dia jamak tak beraturan yang disebut dengan jamak taksir, tapi bentuknya mengikuti pola mafa'il atau mafa'il.
panjang atau pendek, boleh. Jadi mawatin sama nggak dengan mafail? Mafail, mawatin. Tadi mawatin kan? Oh, Berarti tadi sama mau kan? Nah, tadi kan mawatin. Berarti Iya. wazannya, polanya mengikuti mafail. Kalau Iya. kebetulan dia punya pola mafail, maka pasti jamak tersebut adalah ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu tidak boleh tanwin, ya, tidak boleh bertanwin. Ya, sudah. Sekarang nah, ini aja. Kemarin mau ini ya, mau bahas berjumlah ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Bentar lagi, pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru. Tapi materinya udah ada, udah pernah saya kirim kabar yang di Udah pagi. yang tadi udah. Udah ya. Ayo, sekarang Yang berjumlah maksudnya Pak Ustadz tadi yang mana ya? Yang tadi Pak Ustadz pegang itu. Ghairu musyarif. sudah ya. Udah. Nah, kalau khobar Khobar mut ada. mubtada khobar sudah. Udah tapi cuman dikit. Inakana ya itu. Oh, itu sudah sampai nakama. Di ma'rifah. Jadi ini mengais-ngais kembali ini. Iya. Karena oke, sekarang ini aja dulu. Apa namanya? Lakot. Ini kan ada 8 nih. Yang pertama apa? Ada 8 kata. Yang pertama? Lakot. La sendiri. Lah. Terus apa berikutnya? Kot. Kod. Kedua apa? Nasaro. Nasoro. Yang keempat? Allah. Kelima. Allah. Keenam? Pi. Yang ketujuh? Awatina. Yang kedelapan? Kasirah. Baru kita urai kalau sudah ketemu. Nomor 1, la. Apa la itu? La itu Harf. Taukid. Harf taukid itu harf untuk menguatkan, yang maknanya sungguh. Kalau harf itu mabni atau mu'rab? Itu adalah mabni. Mabni apa lah? Fathah. Sukun. Mabni fathah. La. La iya. La-nya. Terus karena harf maka kosong. Sekarang kod. Nomor 2 kod. Itu juga sama artinya sungguh juga. Harf taukid juga. berarti mabni Mabni apa? sukun apa ya? Mabni sukun, betul. Kosong lagi. Terus Nasoro. nomor 3, nasoro. Enak tuh kalau cuma 2 begini, enak cepat. Terus nasoro. Fiil. Fi'il apa? Fiil madi. Fi'il madi. Fi'il madi itu mabni atau mu'rab? Nggak tahu mabni. Mabni apa nasoro? Fatah. Mabni fathah. Fi'il madi pun begitu, pembahasan cuma 2 kolom aja. Nggak perlu ada penjelasan tambahan. Nah, sekarang kum, apa kum? Isim. Dhamir ya. Domir. Baris, mutasil. Baris itu kelihatan, mutasil itu nyambung. Dhamir baris yang kelihatan dan juga mutasil tersambung. Oke. Isim dhamir itu mabni atau mu'rab? Mu'rab. Dhamir kok mu'rab. Mabni. Mabni apa kum? Mabni Mabni sukun. Meskipun kelihatannya dhamma. oh, karena kum. Karena kum. Jadi kumu itu hanya karena biar bisa dibaca nyambung. Mabni sukun. Dah. Kemudian, kalau isim punya mahal. Mahal apa? Oh, punya mahal. Mahal apa? Bukan. Mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Karena sebagai ini. Apa tadi? Subjek. Kata ganti. Objek. Objek maf'ul bih. Maf'ul bih. Tanda i'rabnya kosong. Ya, karena mabni. Kalau mabni
dipastikan tandanya kosong. Nomor 5, Allahu. Isim. Isim. Isim apa? Domir. Isim mufrad, tunggal. Ya. Nah, mu'rab atau mabni? Mu'rob. Rof. Mu'rab. I'rabnya rafa, nasab atau jar? Rofa. Rafa. Apa alasannya? Jadi apa? Doma. Kan dia yang Jadi tadi. apa? Jadi fa'il. Jadi Fa'il. 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 Tandanya kalau dia rafa, Doma. lemah. Oke. Domah. Terus nomor 6, fi atau fi? Oh, Harf. fi Abjad. harf. Ya. Mabni atau mu'rab? Mabni. I. Mabni. Mabni apa? Mabni. Mabni sukun. Oke. Itu kosong. Banyak yang kosong, enak. Terus mawatina. Nah itu tadi ya. Isim apa tadi? Namanya? Apa tadi? Isim. Isim ghairu munsharif. Gairu musuh. Sorry. Nggak bisa bertanding. Isim ghairu munsharif itu mabni atau mu'rab? Murab. Mu'rab. Bisa berubah. Kalau begitu Bisa. i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Jar kan. Jar. Jar. Kenapa jar? Fi. Fi. Jar. Fi. Jarkan. Tanda jarnya apa? Patah. Fathah. Nah, terus kafiratin apa kafirat? Isim. Isim. Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu'rob. Rof. Oh, rafa, nasab atau jar? Kalau nggak nasab jar. Ini tin, kafiratin. Kasroh. Pasti jar. 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 Tanda kenapa jar? Kenapa Sama. dia Sama dengan di Fi ya. sama dengan apa? Fi di atasnya. Arti. Jadi kafiratin itu jabatannya sebagai sifat dari mawatin. Kan sifat itu harus mengikut kan? Kalau mawatinanya jar berarti kafiratin harus jar gitu. Sifatnya dari mawatina. Mawatina naat atau sifat. Tanda kalau dia jar apa? Kasroh. Oh. Tuh, sudah kan? Apa artinya Pak Ustaz? Sungguh Allah telah menolong. Sungguh Allah telah menolong kalian di beberapa tempat yang banyak. Mawatin kasiratin artinya Fi kemenangan ya. Jadi apa namanya? Tadi jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah. Iya. Jumlah dia karena diawali oleh Fi'il. fi'il. Dan setiap fi'il pasti butuh Fa'il. 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 Setiap fi'il pasti butuh Fa'il. fa'il. Terus karena itu artinya menolong, berarti butuh apa? Maf'ul bi karena harus ada yang ditolong kan? Jadi Maf'ul bi. maf'ul bi. Coba diartikan lagi. Mawatina itu juga bisa diartikan ini peperangan ya. Medan perang ya. Mawatina kafir. Mawatina itu bisa medan perang. Coba. Maka dan nasarakumullahu fi mawatina katsiratin artinya. Sungguh Allah telah menolong kalian di mawatina katsiratin di dalam beberapa medan peperangan katsiratin yang banyak. Jadi naat sifat itu harus pakai yang banyak. Itu tandanya bahwa dia menjadi sifat. Mawatina katsiratin. Oke. Nah, ini belum diterangkan jadi nanti aja ditunda lagi. Ditunda lagi. Ditunda kok alhamdulillah. Udah puyeng yang tadi dari awal. Ya pelan-pelan aja. Ini apa murojaah ini? Murojaah ini. Ya kan pelajarannya sudah, cuman diulang-ulang lagi kan. Ya, ketutupan ketupat, opor dan lain-lain. Leveling. Oke, sekarang ayat yang ke-59 ya.
Oke, 59. cuma ada 4 kotak ini. Ada badala, ada qaulan, ada rijzan, dan yafsukun. Dari 4 kotak ini, yang fiil berapa, yang isim berapa? Dari 4 kotak aja yang biru-biru. Ayat 59. Yang fiil kan 4 nih. Yang fiil mana saja, yang isim mana saja? Ba'dala fi'il. Badala Badala fiil. fiil. Fiil apa? Fiil madi. Fiil madhi, betul. Terus qaulan, Isim. isim. Rijzan, Isim. isim. Yafsukun, Fiil mudori. fiil madhi. Oke. Badala berapa huruf tadi? Badala 4. 4. Apa? Artinya badala apa? Badal. Mengganti. Dibaddal. Mengganti. Mengganti. Diganti. Ya. Aktif, kata kerjanya aktif. Kalau qaulan dari kata qala, qaulan, ucapan. Ucapan. Ya, perkataan atau ucapan, qaulan. Kemudian rijzan. Bisa diartikan siksa. Ya, jadi bisa disinonimkan dengan azab. Siksa. Ya, bisa. Kemudian yafsukun, apa artinya yafsukun? Fasik. Mereka berbuat fasik. Fasik itu apa? Berbuat fasik. Berbuat dosa, tapi dosanya itu ini dosa yang agak besar ya. Dosa besar itu fasik. Kalau dosa kecil ya semua orang melakukan. Tapi kalau dosa besar itulah yang menyebabkan orang itu menjadi fasik. Makanya kalau dalam pengertian orang-orang Mu'tazilah itu, dalam paham Mu'tazilah itu, kalau orang mengerjakan dosa besar itu bukan fasik, istilahnya mereka sudah bilang kafir. Tapi kalau paham Sunni mengatakan bahwa orang pelaku dosa besar itu hanya fasik. Jadi nggak sampai ke jatuh ke kafir, tapi fasik. Di fasik itu memang 11-12 dengan kafir. Bedanya sangat tipis. Melakukan dosa besar tanpa bertaubat dan malah jadi hobi fasik. Baik, sekarang, nah ini ceritanya disambungkan dengan ayat yang kemarin. Jadi Bani Israel itu habis besar ya. Oke, nggak apa dikit lagi. Jadi pasca mereka eksodus dari Mesir menyeberang Laut Merah, mereka itu sampailah di Gurun Sinai ya, gurun dan pegunungan Sinai. Nah, karena mereka itu ketika diajak Nabi Musa untuk berjuang merebut tanah leluhur mereka yang ada di Palestina nggak mau, malah justru mengatakan hal yang tidak pantas kepada Nabi Musa dan Allah, maka akhirnya Bani Israel itu dikutuk Allah tidak bisa keluar dari sini selama 40 tahun. Nah, di awal-awal 40 tahun itulah dalam satu catatan, dalam satu riwayat, Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal. Nggak sampai merasakan kutukan Allah sampai 40 tahun. Karena memang sudah sepuh ya. Nah, kemudian kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh salah satu murid dari Nabi Musa yang pernah diajak Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir di pantai yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi, yaitu Yusha' bin Nun. Di bawah kepemimpinan Yusha' bin Nun inilah Bani Israel mengakhiri masa laknat mereka di Sinai 40 tahun dan kemudian mau berjuang merebut tanah mereka kembali di Palestina. Tapi mereka bukan merebut Yerusalem ya, ini melewati sebelah tenggara atau sebelah selatan dari Laut Mati, langsung menembus ke Jericho. Jericho. Nah, di kota Jericho itulah yang di ayat yang kemarin disebut Al-Qarya. Al-Qarya itu sebuah negeri atau kota yang dimaksud itu dalam beberapa tafsir adalah Jericho. Jadi bukan Yerusalem, bukan Al-Quds. Karena Al-Quds terlalu kuat. Pusat kekuasaan di sana melawan siapa namanya Jalut, kalau bahasa orang Barat Goliat, terlalu kuat sehingga harus memerangi kota sekelilingnya, kota satelitnya, bukan pusatnya, terlalu berat untuk melawan pusat kekuasaan. Jadi yang dipilih adalah Jericho,
Dan Jericho itulah yang disebut dalam ayat kemarin Al-Qaryah. Nah, ketika memasuki kota Jericho yang sudah mereka bisa taklukkan, Allah memasang dua syarat. Syarat untuk memasuki kota itu sebagai lambang ketaatan kepada Allah dan syariat Nabi Musa adalah ketika memasuki pintu gerbang Jericho itu harus sujadan. Sujud. Sujud maksudnya bukan ganti Arab, itu bukan. Jadi tidak boleh bertindak sombong. Sombong. Itu dinamakan sujud. Kemudian yang kedua harus mengucapkan kata hittah. Minta ampun. Hittah itu ungkapan seperti istighfar, permintaan ampun dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tapi kemudian apa yang mereka lakukan? Disuruh sujud tidak boleh sombong, malah mereka sombong. Nih Israel, nih bangsa yang terpilih, kan gitu. Malah sombong. Kemudian yang kedua disuruh bilang hittah saja, itu mereka nggak mau. Padahal hittah itu kalau dalam bahasa Arabnya macam seperti istighfar, minta bebaskan kami dari dosa. Akhirnya apa? Fabaddala. Mereka ganti kata hittah itu dengan ucapan hintoh, ditambahin nun. Itu kan hittah ini kan nggak ada nunnya kan? Ada Iya. tasydid kan? Itu mereka ganti kata hittah itu dengan ditambahin nun. Hintoh. Hintoh. Memang bandelnya luar biasa. Kalau hintoh itu artinya gandum. Oh. Gandum bahan roti itu loh. Jadi mereka itu kangen sama makan roti karena mereka makannya mana dan salwa terus selama di gurun zina itu. Jadi bosan pengen makan makanan yang enak-enak. Dan gandum adalah yang mereka dambakan. Makanya ketika memasuki pintu gerbang Jericho mereka bilang gandum, gandum, hintoh, hintoh. Bukan hittoh, tapi mereka plesetkan menjadi hintoh, hintoh. Makan roti nih, makan roti nih. Jadi Oh, itu gitu. gitu. Makanya Jadi dia fasik ya. Fasik. ya. Jadi akhirnya apa? Nah ini ceritanya fa badala. Fa artinya kita artikan fa apa artinya? Maka Maka badala Mengganti. telah mengganti. Siapa yang telah mengganti? mengganti Alladzina zalamu. orang-orang yang mereka dolim, Setelah zalim maksudnya Bani Israel yang zalim mengganti kata mengganti apa? Qaulan. ucapan Ucapan yang dimaksud adalah ucapan hittah tadi. itu. Nah, ucapan hittah itu sama orang Yahudi yang zalim diganti apa? Ghaira, Khairan. selain atau yang Selain boleh, Yang di alladzi yang orang yang nggak pakai orang, yang Ya. selain selain yang qila lahum yang dikatakan dikatakan pada mereka. Jadi di sini hanya menggunakan bahasa ini ya, bahasa sindiran itu. Jadi orang-orang yang zalim dari orang Yahudi itu mengganti ucapan hittah dengan sesuatu yang lain yang diperintahkan ucapkan kepada mereka. Jadi mereka mengganti ucapan hittah dengan ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Nah, kalau di dalam tafsir disebutkan bahwa yang penggantinya hittah itu adalah hintoh ditambahin nun. Di tengah-tengahnya ini setelahnya hak ditambahin nun. Hintoh, hintoh. Gandum roti, gandum roti, gandum. Karena makanan mereka kan enggak roti kan. Nah, gara-gara mereka mengganti ucapan hittah menjadi hintoh, maka fa'anzalna. Apa artinya? maka kami Allah turunkan menurunkan alal ladzina zalamu atas atas orang-orang orang-orang yang Dolim. mereka dolim menurunkan apa? Rijazan minas samai, Siksa siksa dari langit. dari langit. dari Nah, langit. siksa yang dimaksud di sini dalam satu riwayat itu dikatakan bahwa mereka ditimpa penyakit taun, wabah. Jadi hampir pokoknya yang fasik-fasik yang mengganti hittah itu kena semua itu. Kena ya macam pandemi gitu ya. Macam penyakit. Jadi yang tidak zalim ya enggak bebas. Jadi orang Israel itu banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu ya. Jadi kalau wabah itu yang terkena yang dosa aja, yang nggak dosa yang nggak kena. Jadi betul-betul jelas
Jadi ibaratnya kalau siksa itu dibayar cash. Wah, Hmm. kelihatan banget di situ. Yang nggak berdosa berarti nggak sakit. Kalau yang berdosa sakit. Jadi Pak makanya Ustadz, kalau itu mereka kalau minta maaf langsung tobat, dimaafkan langsung gitu. Sembuh gitu. kalau susah, Oh, udah telat, udah telat ya. udah telat. Kecuali kalau Nabi Musanya masih hidup. Hmm, Ya kan Nabi Musa sudah wafat. iya. Jadi perantara komunikasi dengan Allah itu sudah habis. Oke. Kalau kemarin sama Nabi Musa memohon. Halo. Pak Ustadznya freezing ya? Oh, Ustadznya ya. Oh ya? Kira Heeh. Hilang Pak Ustadz. Sudah kelihatan? udah. Ya. Oh, sudah. Oke. Jadi apa namanya? Karena Nabi Musanya sudah wafat, jadi tidak ada yang menyambungkan komunikasi kepada Allah langsung. Sehingga ya disiksa-siksa aja telat. Sudah. Karena sudah dikasih peringatan malah justru dilanggar. Oleh karena itulah maka yang berdosa, yang zalim-zalim itu semuanya kena rijazan minas sama. Siksa dari langit, maksudnya langsung dari Allah. Kenapa mereka sampai mendapatkan seperti itu? Bima kanu yafsukun. Kalau bi itu kan biasanya kita artikan apa? Dengan. Dengan. Nah, di sini kita bisa artikan karena. Bima kanu yafsukun. Karena Mereka berbuat fasik. berbuat fasik. Nah, perbuatan fasik itu berarti dosa besar itu. Mengganti hittoh menjadi hintoh itu dosa besar. Makanya sampai diturunkan rijazan minus sama. Pertanyaan terakhir nih. Ini ada dua alladzina zalamu, alladzina zalamu. Alladzina itu isim apa tadi namanya? Tim mausul. Mausul. Isim mausul itu isim yang membutuhkan dua hal. Yang pertama, Yang tadi. yang tadi. Membutuhkan satu sambungan. Sambungan. Sambungannya berupa harus jumlah. Kebetulan ini Jumlah fi'liyah. ada fi'il, ada fa'ilnya, ya ini wawu. Nah, terus yang kedua butuh a'id. A'id itu berupa dhamir orang ketiga yang cocok dengan isim mausulnya. Kalau isim mausulnya ini jamak, maka dhamirnya harus jamak. Kira-kira a'idnya mana? Wow. Nah, wawunya ini adalah a'id dari alladzina. Itu harus ya. Harus seperti itu. Jadi isim mausul harus ada dhamirnya di belakang. Meskipun tersembunyi. Yang penting harus ada. Baik, cukup untuk hari ini. Alhamdulillah. Pak Ustadz jangan lupa kirim yang kemarin juga itu belum. Oh iya. Nanti sekarang deh langsung. Karena kemarin itu operatornya kan di luar negeri, jadi sekarang juga deh, kan jauh, beda 11 jam. Kalau kemarin beda zona waktu. Iya. Sekarang kan cuma tinggal menit aja ya, atau sama Iya, bahkan. 1 jam bedanya. Jam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum nasina wa alimna minhum jahil warzuqna tilawatahu waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Aku masih jet lag, ngantuk banget. Ani jam berapa? Jam 2 malam ya? Masih berjuang. Bang Dapet udah tidur ngorok kenceng banget, jadi makanya tak matiin dari tadi. Takut.
Kapan nyampe Singapura, Mbak? Kemarin. Baru Jadi kemarin. aku landing Sabtu malam landing, terus berangkat lagi Senin. Aduh, begitu Oh. Senin sore udah kayak zombie. Sempat kembali ke rumah Jakarta sakit. dulu. Oh, kembali ke baru ke Jakarta Singapura. dulu, Oh kayak gitu. 2. Oh, Heeh. ya mudah-mudahan sehat. Iya. Mbak Lila jadi lihat Haifa Haifa jadi normal nih, ada yang lihat ya? Ya. kenapa? Lila itu masjid di mana sih? Itu bagus banget sih. Itu di Bandung, Masjid Al-Jabar. Oh, di sana ya. Tapi ampun, riwah ininya loh. Jalannya kecil ya? Jamaah jalannya nggak kecil, tapi apa ya, banyak preman yang Ada Jadi kereta bis. api katanya sisipan itu terus ada jadi kereta agak macet gara-gara ada kereta api sama jalan. oh ya, kereta api ada.